Bab 505 Grup Nagasan beraksi. Dasar bodoh! Jangankan saat ini semua orang tidak tahu keberadaan keluarga Wilianto, bahkan jika Tuan Besar Chandra sampai datang secara langsung ke rumah kita untuk minta tolong, kita juga tidak boleh ikut campur. Mark mendengus dingin. Kecuali keluarga Brianto sanggup menghadapi pistol mitraliur, kalau tidak mereka hanya bisa duduk dengan patuh di rumah. Pada saat bersamaan, ketika Mark dan putranya sedang mendiskusikan hal itu, banyak keluarga besar dan keluarga kecil di kota Neo yang mendiskusikan hal itu bersama-sama. Tampaknya mereka tidak berani mendiskusikan hal itu di publik, tapi karena berada di keluarga sendiri, jadi mereka pasti tidak terlalu berwaspada. Meski tidak bisa mencapai sebuah kesimpulan, setidaknya mereka paham akan satu hal. Kota Neo sudah akan berubah. Di antara pergumulan yang akan datang, siapa yang bisa tetap bertahan hidup hanya bisa dilihat dari kepintaran masing-masing. Gedung besar Maple Rain Real Estate, ruang rapat di lantai teratas. Semua karyawan perusahaan ada di ruang rapat, termasuk Hendrik dan Marco. Valentino juga tumben bisa datang ikut rapat. Saat ini dia sedang duduk di posisi pemimpin dengan tenang. Suasana di dalam ruang rapat sangat tegang. Banyak petinggi perusahaan yang memasang tampang masam. Di tengah meja rapat berbentuk lonjong itu terdapat sebuah pedang angin maple yang dibeli oleh Hendrik seharga 20 miliar di sebuah acara pelelangan. Valentino tidak mengatakan apapun, jarinya mengetuk meja dengan pelan sehingga suara ketukan yang ringan pun terdengar. Tidak kusangka grup Nagasan sudah mengintai kita sejak awal dan telah bersiap-siap, ucap salah seorang petinggi perusahaan sambil menggertakkan giginya. Tidak heran kalau mereka hanya diam saja selama ini. Ternyata semua itu demi tidak menarik perhatian kita. Mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita, ujar salah satu orang. Mendengar satu orang mengatakan itu, semuanya pun juga ikut membicarakan masalah itu. Sedangkan Hendrik hanya diam saja tanpa mengatakan apapun. Dia telah bersiap melawan grup Nagasan, tapi dia tidak menyangka pergerakan grup Nagasan akan secepat ini. Bagaimana dengan situasi saat ini? Tanya Valentino sembari mengangkat kepalanya. Tuan muda, dengan kamar dagang kota Neo yang memiliki dukungan grup Nagasan, mereka sudah beberapa kali membeli saham Maple Rain Real Estate sejak awal. Mereka membuat nilai saham kita semakin tinggi, tapi hari ini tiba-tiba menjualnya dalam jumlah banyak, hingga menyebabkan nilai saham kita anjlok. Aset kita juga ikut terpengaruh. Lapor salah seorang petinggi perusahaan. Orang-orang yang menghadiri rapat ini adalah orang yang dipilih dari keluarga Wijaya. Jadi, identitas Valentino sudah bukanlah sebuah rahasia. Valentino mengernyit. Grup Nagasan memang hebat. Grup Nagasan bisa menjadi sebuah perusahaan transnasional dan menguasai kamar dagang kota Neo, serta menguasai kota Neo selama ini. Tentu saja kemampuan mereka cukup hebat. Valentino mengernyit, lalu bertanya, sejak kapan masalah ini dimulai? Siapa yang bertanggung jawab atas urusan saham perusahaan kita? Beberapa petinggi perusahaan seketika terdiam, lalu menatap ke arah Marco. Sejak Marco datang ke perusahaan, dia perlahan-lahan menguasai kewenangan Hendrik. Kini, urusan saham perusahaan telah jatuh di tangannya. Setelah dipikir-pikir, begitu urusan saham perusahaan jatuh di tangan Marco, grup Nagasan baru bisa mempunyai kesempatan untuk menyelinap. Direktur Marco, kamu sama sekali tidak tahu ketika saham perusahaan kita dibeli oleh seseorang dalam jumlah banyak? Valentino menoleh dengan pelan dan memandang Marco. Marco memberanikan diri untuk menjelaskan. Grup Nagasan melakukannya dengan penuh ketelitian. Mereka tidak hanya membelinya dalam beberapa kali, tapi juga mengganti beberapa kali perusahaan, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Saat itu, aku juga demi keuntungan perusahaan, makanya. Aku tidak ingin mendengar alasannya. Valentino memandang Marco dengan penuh arti. Marco seketika menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia memang kurang handal dalam mengurus perusahaan jika dibanding dengan Hendrik. Masalah sudah terjadi, kita kesampingkan dulu siapa yang bersalah. Coba katakan, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Valentino menarik pandangannya sembari menyesap tehnya. Tuan muda, hal yang paling penting akibat dari nilai saham kita anjlok saat ini adalah uang. Benar, kita harus segera memulihkan pergerakan uang perusahaan. Asalkan perputaran uang perusahaan tidak berhenti, pasar modal masih berada di bawah genggaman kita. Paling tidak kita hanya akan mengalami sedikit kerugian, tapi tidak sampai membawa pengaruh besar terhadap perusahaan. Begitu Valentino selesai bicara, mereka langsung mengeluarkan pendapat masing-masing.
Intinya masih tetap di uang. Dunia bisnis seperti medan perang. Kalau di medan perang mengandalkan tentara dan uang, maka perang dalam dunia bisnis adalah koneksi dan uang. Bagaimanapun, perang tetap membutuhkan uang. Uang tidak akan pernah bisa lepas dari perang. Masalah ini biarkan Tuan Markeu yang menyelesaikannya saja. Tuan Markeu adalah utusan kepercayaan keluarga Wijaya. Kini perusahaan sedang terjebak masalah, jadi tentu saja harus Tuan Markeu yang meminta uang kepada keluarga Wijaya, kan? Begitu mendengar nada bicara Valentino yang terdengar sangat mengejek, Markeu menggertakkan giginya, wajahnya juga tampak sangat masam. Tuan muda Valentino, begini, saat ini, keluarga Wijaya pun tidak sanggup mengeluarkan begitu banyak uang untuk menolong kita. Pungkas Markeu. Mereka adalah keluarga Wijaya yang berada di tingkat keluarga yang memiliki puluhan miliar aset, tapi malah tidak sanggup memberi kita uang. Valentino tertawa. Dia tidak berencana untuk menggunakan uang sendiri. Mendengar ucapan Valentino, Markeu terdiam sejenak, lalu berkata, "Bisa sih, bisa, tapi pihak keluarga Wijaya tidak senang dengan tindakan Tuan muda semalam. Jadi, uang ini sepertinya tidak akan diberikan." Tidak puas. Valentino mengernyit, lalu berkata, "Apa yang tidak puas? Keluarga Wijaya merasa kalau menggunakan pertolongan tingkat tinggi hanya demi bawahan yang dipelihara oleh keluarga Wijaya, itu sama sekali tidak diperlukan." Ucap Markeu dengan waspada sembari mengamati ekspresi Valentino. "Kamu?" Sorot mata Hendrik seketika berubah dingin dan terpaku pada Markeu. Namun, Markeu tidak takut padanya, jadi dia sontak memandang Hendrik kembali dengan raut wajah datar. Sementara sorot mata Valentino tampak terbakar oleh api amarah. "Kalau begitu, Kasman yang telah bekerja keras demi keluarga Wijaya, lalu bersedia mengorbankan nyawanya agar aku tidak tertembak dan menyelamatkanku, semua itu tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan tingkat tinggi. Atau menurut keluarga Wijaya, nyawaku tidak sepadan dengan pertolongan tingkat tinggi?" Valentino memicingkan matanya. Marcus segera melambaikan tangannya, lalu menjelaskan. "Tuan muda Valentino, jangan salah paham. Kalau Anda terluka, keluarga Wijaya pasti akan segera memberi pertolongan. Hanya saja Kasman itu. Memangnya kenapa? Dia adalah prajurit keluarga Wijaya. Seorang prajurit yang setia terhadap keluarga Wijaya. Mereka lah prajurit yang bersedia berkorban demi keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya bisa hebat seperti ini sekarang karena upaya keras mereka. Bukan karena ucapanmu. Orang yang berkorban demi keluarga Wijaya adalah mereka. Orang yang memperluas kejayaan keluarga Wijaya juga mereka. Bukan kamu, Markeu. Musuh takut kepada keluarga Wijaya karena mereka takut dengan senjata yang ada di tangan Kasman dan yang lainnya. Bukan takut terhadap ucapanmu, Markeu. Identitas mereka jauh lebih tinggi dan berguna dibanding dengan pecundang sepertimu yang hanya bisa duduk di belakang layar sambil menikmati hidup." Valentino menatap Markeu dengan pandangan dingin. Ucapannya membuat Markeu tidak bisa berkata-kata. Ingatlah, mereka adalah orang-orang dari keluarga Wijaya dan juga merupakan bagian dari keluarga Wijaya. Jadi, mereka juga harus bisa menikmati segala perlakuan dari keluarga Wijaya. Ucap Valentino dengan tegas. Markeu tidak berani berbicara lagi. Para petinggi perusahaan tidak mengatakan apapun. Namun, baik orang-orang dari pihak Hendrik maupun pihak Markeu, kini mereka semua sangat terkejut. "Keluarga Wijaya bersedia memberikan uang ini atau tidak?" Tanya Valentino lagi. Bab 506 kekuatan yang sesungguhnya. Kali ini Markeu tidak berani bimbang lagi. Dia segera berkata, "Akan aku tanyakan kepada keluargaku. Tapi Tuan muda Valentino, ada sesuatu yang tidak aku pahami." "Katakanlah." Valentino melambaikan tangannya. "Keluargaku bukannya menyuruh Tuan muda Valentino untuk menguasai kota Neo. Mereka hanya ingin Tuan muda Valentino mengelola perusahaan saja. Lalu, kenapa Tuan muda Valentino harus bersaing dengan grup Nagasan?" Valentino dan Hendrik seketika terdiam setelah mendengar perkataan dari Markeu. Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Awalnya, keluarga Wijaya berinvestasi pada Maple Rain Real Estate. Akan tetapi, karena di keluarga Wijaya ada yang tidak percaya dengan kemampuan Valentino, jadi tujuannya adalah untuk mengujinya. Namun, keluarga Wijaya sama sekali tidak menyuruh Valentino untuk menguasai kota Neo. Kalau tidak, kota Neo sebenarnya bisa dengan mudah dikuasai keluarga Wijaya. Sedangkan saat ini, Valentino malah membawa Maple Rain Real Estate bersaing dengan grup Nagasan dan juga kamar dagang kota Neo. Hal ini membuat Markeu dan keluarganya sedikit tidak mengerti jalan pikir Valentino. "Kenapa? Apakah maksud Tuan Markeu?
Maple Rain Real Estate lebih baik diam saja dalam menghadapi serangan grup Nagasan. Kapan keluarga Wijaya dari kota Kama pernah takut dengan musuh? Mata Hendrik yang menyipit melihat ke arah Marco. Marco melirik Hendrik, lalu berkata, Tuan Hendrik tidak perlu memedulikan maksud dari pertanyaanku. Aku sebenarnya hanya penasaran saja. Setelah merenung untuk beberapa saat, Valentino bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Menghadapi Valentino, Marco jelas tidak berani untuk bersikap arogan. Dia dengan cepat berkata, aku hanya penasaran, apakah Tuan Muda Valentino ingin menguasai semua yang ada di kota Neo? Setelah bertanya, mata Marco sedikit menyipit dan melihat ke arah Valentino. Dia ingin tahu sebenarnya apa yang ada di pikiran Valentino dan juga bagaimana Valentino akan menjawab pertanyaannya. Benar sekali. Valentino dengan yakin menganggukkan kepalanya, lalu lanjut berkata, aku ingin mengendalikan seluruh kota Neo. Pernyataan ini membuat mata semua orang yang ada di dalam ruangan terbelalak. Ekspresi Marco membeku. Dia menatap Valentino dengan sorot mata tidak percaya. Ternyata ambisi Valentino sangat besar. Dia bahkan sama sekali tidak ragu untuk mengatakannya di depan umum. Hendrik melihat Valentino dengan ekspresi khawatir. Menyatakan ambisinya terlalu awal bisa membuat keluarga Wijaya terhasut. Tuan Muda Valentino, kenapa Anda berbuat seperti ini? Anda merupakan keluarga utama dari keluarga Wijaya. Kelak Anda yang juga akan menjadi kepala keluarga dan memegang aset sebesar ratusan miliar. Kota Neo hanyalah kota kecil, seharusnya berarti untuk Anda, kata Marco dengan suara kecil. Tidak ada alasan yang pasti, aku hanya ingin saja. Apakah tidak boleh? Ekspresi Valentino liar, dia juga sengaja berbicara dengan nada yang arogan. Hendrik terkejut, seketika dia mengerti maksud dari Valentino. Benar. Kalau Tuan Muda Valentino memang mau, bahkan jika harus menginjak-injak kota Neo. Lalu kenapa? Dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Zaman dulu Kaisar menggunakan cara apapun juga demi menyenangkan permaisurinya. Jadi apakah Tuan Muda Valentino tidak boleh menguasai kota Neo demi kesenangannya sendiri? Bahkan kalau Tuan Muda Valentino hanya ingin bersenang-senang, itu juga termasuk niat pribadinya. Apakah kamu masih perlu menebak isi dari pikiran Tuan Muda Valentino? Atau maksudmu, Tuan Muda Valentino harus menjelaskan semua tindakannya kepadamu? Kata Hendrik dengan nada mengejek. Marco sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa Valentino begitu terus terang mengakui keinginannya. Bahkan dia juga mengatakannya dengan begitu arogan, membuat Marco tidak bisa berkomentar. Karena Valentino adalah anak sah dari keluarga Wijaya, jadi dia memang memiliki kualifikasi seperti itu. Marco pernah mendengar bahwa salah satu keturunan keluarga cabang dari keluarga Wijaya pernah mengakuisisi showroom mobil hanya karena pemilik dari showroom mobil tersebut menyinggung orang tersebut. Jadi, ketika Valentino berkata bahwa dia ingin menguasai kota Neo hanya untuk bersenang-senang, itu sama sekali bukan hal yang baru. Tuan Muda Valentino, aku sekarang sudah mengerti? Maaf karena aku terlalu banyak bicara. Marcus segera menutup mulutnya. Namun, di dalam benaknya, dia ingin segera melaporkan ambisi Valentino ini kepada orang dari keluarga Wijaya, supaya orang itu segera melakukan langkah pencegahan. Tuan Muda Valentino, di belakang grup Nagasan ada dukungan dari Kamar Dagang Kota Neo. Kamar Dagang Kota Neo memiliki hampir 100 anggota. 100 perusahaan yang saling bekerja sama ini pasti memiliki kekuatan yang besar pula. Bertarung melawan Kamar Dagang Kota Neo bukanlah hal yang mudah. Ucap salah seorang yang ada di sana dengan cemas. Kita bertindak sesuai dengan keadaan. Ketika ada kesempatan, kita bisa mulai bertindak lebih dahulu. Aku yakin kalian semua pasti bisa. Setelah mengatakan ini, Valentino bangkit berdiri secara perlahan dan kemudian meninggalkan ruang rapat. Di hadapan Marco dan lainnya, Valentino tidak banyak bicara. Dia sengaja bersikap acuh tak acuh, bagaikan seorang bos yang sedang menyuruh bawahan saja. Sedangkan untuk detail rencana, Valentino pasti akan membahasnya dengan Hendrik. Semua orang yang ada di sana terdiam. Dengan tatapan kosong, mereka menatap Valentino yang berjalan menjauh, sama sekali tidak berani membuka mulut. Valentino melangkah perlahan. Ketika sudah sampai di pintu ruang rapat, dia tiba-tiba berhenti dan berkata tanpa membalikkan tubuhnya. Ingat, kita harus menang melawan grup Nagasan, tidak boleh kalah. Suaranya yang dingin membuat semua orang yang ada di sana kembali tersadar. Pukul 9 malam, di dalam sebuah ruangan yang ada di Hat Club. Hendrik, Danu, Evan, Slamet, Mario,
Eri dari Black Tiger Security dan puluhan orang tak dikenal lainnya sedang berkumpul. Sedangkan pada saat ini, mereka semua menatap pemuda yang berada di posisi utama itu dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu duduk sambil menyesap tehnya dengan ekspresi malas. Tuan Valentino, orang-orang yang seharusnya datang sudah tiba. Hendrik berpikir sebentar, lalu pada akhirnya dia memanggil Valentino dengan sebutan Tuan Valentino. Valentino sedikit mengangguk, dengan santai meletakkan cangkir tehnya. Siapapun tidak ada yang mengira bahwa Hat Club yang terkenal di kota Neo diam-diam telah diakuisisi oleh Valentino. Sebagai tempat yang berkelas, Hat Club dikunjungi oleh berbagai macam tokoh besar. Awalnya, langkah-langkah penjagaan rahasia terlaksana dengan sangat baik. Setelah diakuisisi oleh Valentino, langkah penjagaan rahasia mereka menjadi lebih ketat lagi. Malam ini, Valentino memanggil semua orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk menjalankan rapat pertama. Tidak boleh ada kesalahan yang terjadi dalam rapat tersebut. Hari ini kita mau membahas sesuatu, jadi tidak boleh ada yang minum alkohol. Setelah urusannya selesai, aku akan membawa kalian bersenang-senang. Semuanya, terima kasih. Valentino mengangkat cangkir tehnya, kemudian bersulang. Semua orang yang ada di sana buru-buru mengangkat cangkir teh dan meminumnya dengan hormat. Orang-orang yang menghadiri rapat bukan saja Hendrik dan yang lainnya, tapi ada juga para eksekutif dari rencana Meteor. Mereka semua adalah orang kepercayaan Hendrik. Hendrik menghela napas di dalam hatinya karena teringat sesuatu. Saat Valentino masih seorang diri saja, hanya Hendrik yang membantunya. Dalam waktu singkat, Valentino sudah memiliki banyak bawahan. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam beberapa hal, bantuan Hendrik sangatlah berguna. Akan tetapi, sebagian besar dilakukan oleh Valentino dengan kemampuannya sendiri. Mengambil keuntungan dari kekuasaan keluarga Wijaya juga merupakan suatu trik. Jika memiliki kekuatan tapi tidak digunakan, maka itu sama saja dengan orang bodoh. Mario dan Slamet yang duduk di samping memandang Valentino dengan sorot mata berbinar. Mereka berdua sangat terkejut. Baru kali ini, Valentino menunjukkan kepada mereka kemampuannya yang sesungguhnya. Status Hendrik di kota Neo sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, ada Eri dari Black Tiger Security, yang merupakan orang nomor 1 di dunia bawah tanah kota Neo. Mereka sama sekali tidak menyangka saat ini mereka bisa menjadi bawahan Valentino. Padahal sebelumnya, mereka hampir saja dibunuh Valentino. Bab 572 kubu yang berbeda. Adapun Danu, dia adalah bos pusat kebugaran Mapledon. Selain itu, pusat kebugaran Mapledon sudah berkembang di mana-mana dan telah membuka banyak cabang di kota Neo. Danu yang bertanggung jawab atas rencana Meteor mempromosikan pusat kebugaran Mapledon kemana-mana. Mario dan yang lainnya tahu bahwa pusat kebugaran Mapledon sebenarnya melakukan bisnis yang sama dengan Black Tiger Security atas nama pusat kebugaran. Entah ada berapa banyak orang yang disebut satpam di dalam pusat kebugaran Mapledon. Mengenai puluhan orang lainnya, Mario dapat mengenali beberapa wajah yang familiar. Di antara mereka juga terlihat orang-orang yang pernah bekerja untuk grup Kingston. Ternyata orang-orang itu sudah ditundukkan oleh Valentino untuk setia padanya. Sampai pada saat ini, mereka baru paham bahwa Valentino sebenarnya tidak perlu bergantung pada kedua keluarga mereka. Keluarga cendana dan keluarga laki hanya bisa mengagumi kekuatan yang dimiliki Valentino. Bahkan Mario pun tidak bisa menahan diri untuk berpikir, ada satu hal yang tersebar di seluruh kota Neo yang mengatakan bahwa Maple Rain Real Estate adalah bisnis yang dimiliki oleh keluarga Wijaya dari kota Kamer. Kalau begitu, Hendrik pasti bagian dari keluarga Wijaya dari kota Kamer. Akan tetapi, dia sangat sopan pada Valentino, sedangkan Valentino juga bermarga Wijaya. Mario membelalakan matanya ketika memikirkan sederet peristiwa yang terjadi sebelumnya, ditambah dengan cerita misterius tentang tuan muda Valentino dari kota Kamer. Identitas Valentino. Mario menghela napas panjang. Dia bahkan tidak berani untuk terus memikirkan hal semacam ini lagi. Jadi, Mario hanya bisa menghentikan pikirannya secara paksa. Selama Mario memutuskannya, tidak peduli siapa Valentino, grup laki akan mengikutinya sampai mati. Valentino berbicara perlahan dengan acuh tak acuh. Kalian semua yang bisa datang ke sini hari ini adalah orang-orang kepercayaanku. Satu kalimat itu mampu membuat hati semua orang bergetar. Mereka sangat terharu. Memang benar begitu.
Mereka yang dipanggil Valentino kemari jelas merupakan orang-orang yang mendapatkan kepercayaan mutlak darinya. Rencana Valentino jelas bukan hanya ini saja. Ketika dihadapkan dengan grup Nagasan yang sangat kuat, kemungkinan akan ada orang yang mundur sebelum berperang. Jadi, Valentino harus memberitahukan orang-orang ini bahwa mereka tidak berjuang sendirian, agar mereka tahu kekuatan Valentino. Kalau tidak begitu, sekalipun grup Nagasan tidak berani menyerang, bagaimana Valentino akan membawa mereka menghadapi keluarga Wijaya dari kota Kama? Jadi Valentino mengumpulkan orang-orang itu di sini setelah melalui pemikiran yang mendalam. Grup Nagasan punya kamar dagang kota Neo. Aku punya kalian, jadi aku tidak takut, kata Valentino sekali lagi. Orang-orang itu pun mengangguk dan menanggapi dengan hormat. Tuan Valentino, saya ingin mengatakan sesuatu, tapi saya ragu apakah saya harus mengatakannya atau tidak, kata Mario dengan hati-hati, matanya berkedip beberapa kali. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, katakan saja. Setelah mendapatkan persetujuan, Mario langsung berdiri. Dia memandang semua orang terlebih dahulu, kemudian menyatukan tangannya dan berkata pada Valentino, grup Nagasan memiliki kamar dagang kota Neo. Kenapa kita tidak bisa membentuk aliansi kita sendiri? Begitu kata-kata itu diucapkan, awalnya semua orang terdiam sejenak, setelah itu mereka mengangguk serempak. Saya, Haryo Wangsu, bersedia mengikuti Tuan Valentino untuk membangun kekuatan aliansi kita sendiri. Harry yang pertama kali menyatakan persetujuannya. Pusat kebugaran Maple mendukung. Danu pun menyahut dengan ekspresi serius. Keluarga Cendana hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Selamat menambahkan. Perusahaan periklanan Meteor ikut, ucap Evan tanpa ragu. Mario dan yang lainnya sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya perusahaan periklanan Meteor itu. Valentino tidak akan memberitahu mereka tentang rahasia rencana Meteor sampai saat terakhir. Rahasia itu adalah kartu truf super yang dipegang Valentino. Jika belum sampai pada masa yang kritis, Valentino tidak akan menunjukkannya pada orang lain dengan mudah. Hendrik merenung sejenak, kemudian dia berkata, Tuan Valentino, mengenai aliansi, saya rasa hal itu bisa dilaksanakan. Benar. Semua anggota Kamar Dagang Kota Neo sangat arogan. Aku tidak senang melihat mereka. Bentuk aliansi untuk menghancurkan Kamar Dagang Kota Neo. Semua orang mengangguk serempak dan menatap Valentino dengan penuh harap. Jika mereka bisa mengikuti Valentino dan menciptakan aliansi yang kekuatannya sebanding dengan Kamar Dagang Kota Neo, mereka pasti bisa menjatuhkan Kamar Dagang Kota Neo. Pada saatnya nanti, mereka dapat menggantikan posisi Kamar Dagang Kota Neo. Selain itu, mereka pun menjadi anggota pendiri aliansi. Bukankah itu hal yang sangat membanggakan? Akan tetapi, setelah Valentino merenung sejenak, dia kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Masalah ini tidak mendesak, kita bicarakan nanti saja, jawab Valentino sambil melambaikan tangannya. Adapun mengenai alasannya, Valentino tidak menjelaskannya pada mereka. Awalnya, semua orang sangat menantikannya. Sekarang, baskom berisi air dingin pun dituangkan ke kepala mereka. Mereka semua merasa sedikit kecewa. Akan tetapi, orang-orang itu tidak berani banyak bicara, mereka hanya bisa menuruti keputusan Valentino secara diam-diam. Hendrik juga menatap Valentino dengan sedikit ragu. Ini adalah kesempatan yang baik. Begitu aliansi dibentuk, semua kekuatan akan digabung menjadi satu dan pasti akan menjadi sangat kuat. Akan tetapi, kenapa Valentino bisa melewatkan kesempatan ini? Hendrik merenung sejenak, matanya berkilat dan dia pun langsung mengerti maksud Valentino. Setelah mengerti maksud Valentino, Hendrik pun menghela napas dalam hatinya. Tuan muda Valentino masih muda, tapi lebih bijaksana dari yang sudah tua. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan, suara diskusi semua orang pun berhenti. Hari ini, aku memanggil semua orang datang kemari bukan untuk maksud lain. Aku hanya ingin kalian mencicipi teh yang baru di Hat Club. Selain itu, kalian juga sudah melihat pola Kota Neo saat ini yang memiliki 3 kubu berbeda, sedangkan grup Nagasan dan Kamar Dagang Kota Neo memiliki kebencian yang sama. Jadi lebih tepatnya, ada 2 kubu yang berbeda. Aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Direktur Hendrik adalah temanku. Aku harap kalian semua bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melancarkan urusannya. Setelah berpikir sejenak, Valentino memutuskan untuk menghadapi grup Nagasan atas nama Maple Rain Real Estate. Meskipun perkataan Valentino agak samar, mereka semua sudah mengerti.
Valentino sudah bertekad untuk melawan grup Nagasan. Melawan grup Nagasan berarti harus menghadapi kamar dagang Kotaneo. Di antara Maple Rain Real Estate, kamar dagang Kotaneo dan grup Nagasan dan kamar dagang Kotaneo memiliki semangat yang sama dan dihitung sebagai satu kekuatan. Jadi saat ini, Kotaneo benar-benar terbagi menjadi dua kubu. Valentino mendongak dan melihat sekeliling, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingin mengatakan hal buruknya terlebih dahulu. Siapapun bisa memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak pada siapapun. Tapi, barang siapa yang bermain-main denganku pada saat seperti ini, akan berakhir seperti Frederick. Ketika mendengar hal ini, semua orang merasa ngeri di dalam hati mereka. Mereka pun akhirnya yakin bahwa Valentino lah yang menghancurkan keluarga Willianto. Tuan Valentino, tenang saja. Kami akan setia pada Tuan Valentino dan tidak akan mendua. Semua orang berdiri serempak dan menyatakan keberpihakan mereka pada Valentino dengan hormat. Setelah itu, semua orang membicarakan tentang konfrontasi melawan grup Nagasan sebelum mereka membubarkan diri. Semua orang meninggalkan ruangan itu secara berkelompok. Ada yang keluar dari pintu depan dan ada yang keluar dari pintu belakang. Tujuannya tentu saja agar mereka tidak menarik perhatian orang di sekitar. Setelah semua orang pergi, hanya Valentino dan Hendrik yang tersisa di dalam ruangan. Valentino bangkit dan berdiri di sebelah jendela kaca. Dia memandang Kotaneo di kejauhan. Tuan Muda Valentino, kenapa kita tidak membentuk aliansi? Hendrik mengutarakan keraguan yang ada di dalam hatinya.